kembali di Retail Zoom S. Kita sudah masuk RZA edisi 107 ya Bapak dan Ibu. Baik Anda yang ada di meeting room kita ataupun yang sudah join di Facebook group ya. Silahkan saja untuk berinteraksi nanti. Waktu yang cuma 1 jam ini kita manfaatkan dengan baik ya. Dan saya Riri Wijaya nanti seperti biasa akan mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi dengan narasumber kita, Bapak Christian F. Guswai yang sudah punya pengalaman baik dalam dan luar negeri. Oke, RZA 107 ini mengambil tema Data Drive to Maximize Your Sales. Kita mau dong memaksimalkan penjualan kita bagaimanapun ya, karena ini adalah nyawanya begitu. Tapi ada tentunya syarat untuk bisa maksimal. Nah, apa saja tahap-tahapannya akan lebih lanjut dijabarkan oleh Pak Christian S. Guswai. Dan pastikan juga untuk mengisi polling kita untuk Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung. Silakan Pak Kris untuk memulai. Baik, selamat pagi dan terima kasih kepada Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S Kit 107 ya. Setiap Retail Zoom S kita akan sebutkan edisinya supaya kita lebih sadar bahwa kita sudah pada episode yang ke-107. Artinya banyak sekali sebenarnya yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dari pertemuan kita setiap hari Senin ini ya, termasuk yang hari ini akan kita bahas, yaitu data driven to maximize your sales. Ya, nanti kita akan bahas teorinya, tetapi seperti biasa saya akan melihat dulu polling dari Retail Zoom S 107 supaya saya memahami pemahaman Bapak Ibu mengenai materi yang kita akan bawakan hari ini ya. Untuk pertanyaan polling pertama, apakah Anda sudah menggunakan data dalam mengambil keputusan? Ternyata 18% mengatakan belum dan 83% menyatakan sudah. Ya, artinya sebagian besar sadar bahwa data itu bisa dipakai gitu ya. Nomor 2, menurut Bapak Ibu, seberapa penting data dalam setiap pengambilan keputusan? Pilihan jawabannya sangat penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Ternyata yang memilih sangat penting 83% dan menjawab penting 18%, dan tidak ada yang mengatakan kurang penting atau tidak penting. Artinya, lagi-lagi kita menyadari pentingnya data. Berikut, pertanyaan nomor 3. Nah, ini bisa dipilih beberapa jawaban. Bagi yang belum menggunakan data dalam pengambilan keputusan, apa alasannya? Bisa pilih lebih dari satu jawaban. Yang menjawab tidak punya data, 32%. Anda bilang tidak punya data 32%. Tinggi loh. Kemudian yang menjawab tidak tahu cara mengumpulkan data, 43%. Kalau dua ini dikumpulkan, ya Anda mau punya data, tentu harus Anda kumpulkan dulu. Artinya kalau tidak punya data ditambahkan tidak tahu cara mengumpulkan data, ini sudah di atas 50%. Ya, dahsyat ya. Berikut, tidak tahu bahwa harus pakai data dalam pengambilan keputusan. Juga sangat tinggi, 36%. Yang menjawab tidak merasa perlu data dalam pengambilan keputusan, 9%. Begitu ya. Baik, Bapak, Ibu, bahwa Anda mengatakan tidak punya data, ini agak mengerikan. Ya, agak mengerikan. Karena bagaimana mungkin kita mengelola bisnis, khususnya bisnis retail sekarang ini, tanpa Anda punya data. Kenapa? Karena data itu sudah terbentuk, ya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang bisnisnya adalah bisnis retail modern, Anda sudah tidak bisa lagi menggunakan manual atau Anda hanya pakai kalkulator. Ya, di kasirmu Anda pakai kalkulator saja. Sehingga tidak terbentuk data yang bisa Anda tarik, Anda bisa kumpulkan, yang kemudian bisa Anda olah. Nanti ada teorinya sendiri ya. Saya ulang, kita di bisnis retail modern, hampir tidak mungkin kita tidak menggunakan bantuan yang disebut POS system, ya, point of sale system, hampir tidak.
tidak mungkin ya. Ditambah kita tidak hanya menjual ratusan item, tapi kita bisa menjual ribuan item. Bagaimana mungkin Anda tidak dibantu oleh sebuah sistem yang disebut POS system untuk membantu Anda di dalam nanti mengumpulkan data tadi, kemudian kita olah. Ya, baik, kita akan masuk ke materi kita. Seperti biasa, saya akan mulai dengan apa sih data driven itu apa ya? Data driven adalah suatu pendekatan bisnis yang berfokus pada ada 3 hal. Yang pertama adalah pengumpulan. Ya, pengumpulan data. Data itu harus dikumpulkan karena data itu sebenarnya ada di dalam POS sistem kita. Setelah kita kumpulkan, kita analisa, kita analisis. Setelah itu, yang paling penting adalah kita manfaatkan. Gunanya apa? Ya, pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan dari data tadi. Untuk apa? Harus ada tujuannya kan? Digunakan dalam pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis fakta. Berbasis fakta. Ya. Artinya kita tidak bisa menggunakan asumsi semata. Ya, contoh. Banyak dari pebisnis yang kalau bicara tidak pakai data. Dan ketika saya tanya balik, ada datanya, datanya apa? Atau Anda punya fakta, faktanya bilang apa? Nggak ada. Ya, ternyata yang disampaikan itu rupanya hanya informasi selentingan dari tetangga, dari sesama pebisnis, dari rekan, dari bacaan di media sosial contohnya ya, ada banyak sekali. Hari ini kita dibanjiri oleh informasi yang luar biasa. Tetapi apakah data tersebut relevan bagi bisnis kita? Itu yang harus benar-benar kita sadari, ya. Nah, mengapa kita hari ini membahas ini? Data driven to maximize your sales. Your sales, ya, bukan orang lain punya sales. Your sales. Kenapa? Karena data ini, sesungguhnya data ini itu ada di mana? Ada di perusahaan Anda. Jangan pikir data ini ada di luar sana. Ya. Kalau Anda sibuk mencari data dari luar, dan Anda sendiri lupa mengelola data yang ada di dalam perusahaan Anda, secara spesifik saya katakan tadi di dalam POS sistem Anda, di dalam POS sistem Anda. Mengapa Anda sibuk mencari dari luar, manakala data itu sebenarnya ada di dalam perusahaan Anda, dan data ini bisa Anda kumpulkan, bisa Anda analisa, dan bisa Anda manfaatkan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Supaya keputusan Anda lebih akurat. Mengapa bisa lebih akurat? Karena itu fakta. Bukan asumsi, bukan tebak-tebakan. Dan bukan dari berita-berita yang tidak jelas. Ya, bukannya Anda tidak boleh melakukan benchmarking dengan mendengar informasi dari luar, dari industri di mana Anda berada. Sangat saya anjurkan. Tetapi itu lagi-lagi sebagai benchmarking. Benchmarking itu sebagai pembanding. Katakan, kalau dikatakan, ini ada produk apa? Produk susu turun. Produk susu turun. Kenapa? Kata siapa? Oh, saya dengar dari, gitu ya, dengar dari distributor, dengar dari pemasok, dengar dari. Ketika Anda mendengar sebuah informasi, tanya pada dirimu sendiri, itu logis atau tidak? Saya tantangin, mengapa konsumsi susu menurun? Oh, karena back to school. Oke. Jadi back to school,
Jadi mereka tidak beli susu. Jadi bayinya dibiarkan atau anaknya dibiarkan kurang gizi. Tidak usah dikasih susu. Apakah kita ganti jadi susu tajin gara-gara back to school? Jadi demi membeli buku, membeli peralatan, beli sepatu, beli seragam, lalu anaknya tidak dikasih susu. Apakah itu sebuah yang logis? Ya, Anda harus benar-benar menggunakan common sense. Ya, data is data, tapi tidak ada yang bisa menggantikan logika common sense Anda. Ya, kalaupun ada nanti yang dikorbankan, apa iya produk susu yang dikorbankan gara-gara ada kebutuhan lain, yaitu back to school? Nah, hati-hati ya. Data ada di sana, tetapi lagi-lagi, apakah data ini bisa Anda gunakan dalam mengambil keputusan secara akurat berbasis fakta? Belakangan ini, Anda tahu dong, ada yang disebut mainan baru ya, artificial intelligence. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI ya. Apakah ini akan menggantikan manusia? Apakah ini akan menggantikan manusia? Ya, manusia akan tergantikan, tetapi manusia yang seperti apa? Manusia yang tidak menggunakan common sense-nya akan digantikan oleh AI. Orang yang tidak mau berpikir, dikit-dikit tanya AI, lalu telan mentah-mentah, lalu menyampaikannya kembali ke publik. Orang-orang seperti ini akan digantikan oleh AI. Betul nanti atasannya bilang, kalau begitu saya tidak butuh kamu. Kalau cara berpikirmu dikit-dikit artificial intelligence, lalu dia menggantikan logika kamu, common sense-mu, maka betul saya tidak butuh kamu ada di sini. Ya, orang seperti itulah yang akan diganti. Orang seperti itu yang akan diganti oleh AI. Karena kalau betul AI bisa menggantikan manusia, maka siap-siap ya, Anda yang tidak mempunyai logika, Anda siap-siap diganti oleh AI. Ya, sekarang banyak sekali berkembang di mana para pebisnis mengatakan AI akan mendisrupsi komposisi orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Bisa jadi. Ya, bagaimana supaya Anda tidak terdisrupsi? Inilah kehebatan dari kemampuan Anda menganalisa data. Karena data itu sudah tersedia. AI pun hanya menggunakan data yang ada, data yang tersedia. Tinggal masalahnya, apakah Anda mampu memanfaatkan si data tadi untuk pengambilan keputusan supaya lebih akurat berbasis fakta. Nanti saya akan tanya kepada Bapak Ibu ya, apa yang Anda inginkan saya kasih contoh. Data tadi bisa kita gunakan. Data apa? Ada data sales. Lalu kita bisa melakukan analisa apa dari data yang tersedia? Satu, ini ada banyak sekali nih, lihat nih. Ya, saya tidak akan menghabiskan semuanya. Saya akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk berinteraksi. Sales analytics, ya. Untuk apa? Analyze sales data to identify top selling products. Ini umum banget kan? Kita punya data sales, lalu kita bisa menganalisa top selling products kita. Lalu kita bisa menganalisa kategori-kategori yang paling top, best performing kategori. Kemudian sales trend over time. Ya, kita harus amati apakah terjadi perubahan tren dari waktu ke waktu. Contoh tadi, sales susu turun. Betul atau tidak? Mana datanya? Ya, kita bisa tarik. Apakah betul terjadi penurunan sales trends? Ya, tetapi apakah itu disebabkan oleh tadi gara-gara back to school dan sebagainya? Nanti dulu ya. Ada banyak faktor. Kita bisa analisa dari faktor yang lain nanti. Contohnya kita bisa analisa dari inventory analytics. Ya, tidak ada faktor tunggal. Masih ingat ya? No single factor. Itu yang berulang kali saya sampaikan. No single factor. Jika hasil dari analisa penjualan Anda, trennya turun over time, turun, maka Anda harus masuk ke analisa yang lain. Jangan-jangan Anda harus pindah ke inventory analytics. Ya, oke, balik lagi ke sini.
And customer buying pattern, ya. Pembelian pelanggan itu ada polanya. Polanya. Kapan dia tinggi, kapan dia rendah. Dan dari waktu ke waktu saya sudah mempelajari itu. Karena itu jika Anda sering mengikuti workshop saya, Anda pasti tahu yang saya maksud, ya. Saya bisa memprediksi bahwa akan terjadi pembelian di awal bulan yang paling tinggi ketika orang sedang memegang uang banyak, dan di akhir bulan ketika orang habis gajian yang kemudian dilanjutkan di awal bulan. Itu yang disebut customer buying patterns. Tetapi berapa persen dalam satu bulan ini Anda akan menciptakan sales itu terbaca di data. Di mana Anda akan penjualannya tinggi, di mana Anda akan tersendat-sendat. Itu yang disebut customer buying patterns, ya. Nah, di sini dikatakan this analysis can help you optimize product assortment. Analisa-analisa ini akan mengoptimalkan assortment Anda, ya, apa yang Anda mau jual dan apa yang Anda tidak usah jual. Mengidentifikasi cross-selling or upselling opportunities. Mengidentifikasi produk-produk yang terjadi cross-selling, yang memiliki peluang untuk upselling, and understand the impact of pricing strategy on sales. Bahkan Anda bisa menganalisa, kalau saya lakukan perubahan policy dari harga saya, apa yang akan terjadi dengan sales saya? Apa yang akan terjadi? Anda bisa mengetahui itu juga. Nah, sekarang choose one, ya. Saya meminta Anda pilih salah satu dari sales analytic ini. Apa yang Anda pilih dan apa yang bisa kita lakukan? Silahkan Anda pilih yang mana. Anda mau tahu yang mana? Sales analytic bisa kita untuk mengetahui top selling product, best performing category, sales trend over time, customer buying pattern, pola pembelian pelanggan, ya. Untuk hasil analisis ini bisa untuk mengoptimalkan produk assortment Anda, mengidentifikasi produk-produk yang terjadi cross-selling dan upselling, peluang upselling, dan untuk memahami dampaknya terhadap penjualan ketika Anda melakukan perubahan harga. Yang mana? Silakan, Anda bebas untuk di chat. Anda mau yang mana? Ya, silakan di chat. Mau yang mana nih? Bapak Ibu choose one. Yang paling banyak dipilih, ya. Buying Karena pattern. kita mungkin akan pindah juga ke 2. Ya. Customer buying pattern. Hmm. Oke, customer buying pattern menarik ternyata, ya, karena tadi saya sempat kasih contoh, ya. Ya. Jadi biasanya orang itu baru bertanya ketika dia paham apa yang ditanyakan, gitu, ya. Memang penting banget, ya. Kalau top selling item itu gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Anda tinggal sedot, Anda tinggal sort dari atas ke bawah, Anda akan ketemu top selling item. Customer buying pattern, ya. Oke, customer buying pattern paling banyak dipilih. Karena itu saya akan jelaskan. Customer buying pattern itu ada banyak aspek juga, tetapi yang paling menonjol dan paling gampang untuk dipelototin adalah ini perjalanan Anda, ini time, ya. Seperti biasa, yang paling bawah itu time. Kan Anda akan merasakan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tengah bulan, tanggung bulan, akhir bulan, ya. 30 atau 31. Ini tanggal 1. Itu, ya. Kalau Anda sangat peduli dengan customer buying patterns, Anda akan tahu di mana titik penjualan tertinggi Anda. Di mana? Ya. Apakah di tanggal 1, apakah di tanggal 2? Bisa penjualan Anda bisa seperti ini. Nah, ini customer buying pattern. Ya. Dia bisa masih tinggi di awal-awal bulan, uangnya masih banyak, kemudian mulai susut, dan ini periode-periode gawat ini, yang dibilang tanggung bulan, ya, uangnya sudah nggak banyak lagi, mulai susut, dan mulai ada lagi pembelian ketika tanggal-tanggal gajian. Nah, ada beberapa dari pelanggan kita yang sudah gajian di tanggal 25, ya, tidak banyak,
tetapi lumayan, seperempat dari total customer Anda mungkin adalah mereka yang sudah gajian di tanggal 25. Lalu di sini akan terlihat ada peningkatan lagi. Ini data, ya. Anda bisa analisa, oh terjadi pattern-nya seperti ini. Untuk apa? Kan balik lagi toh, pertanyaannya, kalau saya tahu itu, lalu untuk apa? Pengambilan keputusan. Ya, berbasis fakta, bukan ditebak-tebak, ya, bukan sesuai selera Anda. Artinya ini nanti ada hubungannya nanti dengan kepentingan siapa yang bertanggung jawab, mulai dari operation yang akan melayani pelanggan, tetapi ingat, kita ini di bisnis retail itu bisnis perdagangan. Anda membeli barang untuk dijual lagi. Pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi pattern yang seperti ini? Customer buying pattern-nya seperti ini. Ini judulnya. Customer. Hasil analisa kita memberitahu kita, data mengatakan penjualan tertinggi itu di awal bulan, tinggi sekali, kemudian akan susut. Artinya apa? Artinya, berarti ketersediaan barang Anda justru harus sangat meyakinkan di periode ini. Artinya Anda harus sangat siap di persediaan barang Anda. Inventories Anda harus cukup dong. Di mana disitulah pelanggan membeli. Pola belanjanya itu terjadi di sini, tertingginya, dan akan susut terus. Berarti Anda harus jagain dong, di periode ini harus Anda jagai. Sebelum dia memasuki masa paceklik, masa-masa di mana penjualan mulai going down, ya. Ya, titik-titik kritis itu sudah di tanggal 12, 15, 21 itu titik-titik kritis. Artinya juga bagi teman-teman kita yang di operation, Anda jangan sampai lose sale. Ya, kalau Anda tidak siap, Anda tidak tahu customer buying patterns, Anda bisa lose sales. Ya, tidak ada gunanya ketika Anda dibanjirin barang di periode-periode gawat. Kalau Anda baru dapat barang di periode-periode gawat 15 sampai 21, Anda sudah lose sales. Anda sudah kehilangan penjualan. Ya, itu contoh dari jika Anda sudah tahu customer buying pattern dan Pak, itu hanya dugaan Bapak atau nah, pakailah data Anda kumpulkan lalu Anda sajikan supaya data ini bisa kita manfaatkan, ya. Anda kumpulkan dulu dong, ya, supaya jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan barusan. Saya mengatakan ini berdasarkan apa? Long experience, ya, pengalaman panjang di bisnis yang serupa mengakibatkan saya sudah memahami pattern-pattern seperti ini. Tetapi apakah di bisnis saya sama, Pak? Buktikan dengan fakta. Itulah kenapa kita mengatakan data-driven. Keputusan berbasis data, didorong oleh data. Ya, Bapak Ibu, begitu ya caranya. Jangan bilang, ah ini omongannya Pak Gus, ayo kita ikuti. Belum, jangan. Anda tarik data, Anda lihat di mana penjualan Anda paling tinggi. Bahkan yang Anda lakukan ini, bisa Anda lakukan bukan hanya all sales, karena dia tidak terlalu bermanfaat. Anda bisa pecah by kategori, Anda bisa pecah by division. Maka itulah kenapa saya menganjurkan di dalam bisnis Anda ada namanya struktur organisasi. Di divisi merchandising Anda ada namanya pembagian tanggung jawab. Ada yang mengurus divisi A, B, C. Di dalam divisi ada yang mengurus kategori ini, kategori itu. Mengapa? Karena kalau Anda sadar pentingnya data, maka Anda kan tidak bisa mengumpulkan, menganalisa, mengambil keputusan untuk segala hal. Tidak bisa kan? Anda harus fokus. Ya, apapun yang Anda fokus, Anda besarkan.
Ya, what you going on, grow. Ya, apa yang Anda fokus akan grow. Jadi begitulah, Anda tidak bisa main global-global terus. Retail is detail. Anda lebih detail, coba lebih detail, dan Anda akan menikmati manfaat. Ada nggak kategori-kategori yang polanya tidak seperti ini? Ada. Saya yakin ada kategori yang polanya tidak seperti ini. Contohnya apa? Ada nggak kategori yang polanya seperti ini? Ada nggak? Ada. Dia tidak seperti yang saya gambarkan. Itulah mengapa hati-hati, jangan menggunakan pola umum untuk membahas pola khusus. Jangan ya. Itulah kenapa kita harus berbasis data. Begitu. Nah, baik, barangkali kita tambah satu lagi ya. Ini kalau kita lihat ini, kita bisa ngomong ini berbulan-bulan nih Mbak Riri. Customer Analytics ya. Apa yang maksudnya? Kita bisa dive into customer data to gain insight into customer behavior. Ya, mengapa? Umpama Anda punya cabang di berbagai lokasi, Anda akan melihat pelanggan Anda ternyata beda-beda. Ya, mengapa? Karena barangkali demografinya, ya, demografinya, komposisi umur, usia, dan sebagainya. Kemudian preferensinya, ya, pilihan-pilihannya bisa berbeda. Dari mana Anda bisa tahu? Anda bisa memantau dari purchase history-nya. Ya, itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk memiliki keanggotaan. Ya, dorong orang kita, pelanggan Anda, memiliki yang namanya membership. Ya, tentu saja Anda harus mengelola member Anda dengan sangat profesional supaya orang senang pegang member Anda ya. Kalau orang tidak suka, saya pegang kartu Anda untuk apa? Ya selalu akan jadi pertanyaan, buat apa? Saya setiap kali ditawari, Pak punya member? Nggak ada. Bapak mau punya member? Manfaatnya apa? Ketika dia tidak mampu menjelaskan manfaat utama bagi saya yang relevan untuk saya, apakah saya akan terima? Enggak. Ya, itu akan menghabiskan waktu saya saja. Oke, baik, lanjut. This analysis can help you create targeted marketing campaigns. Kalau Anda makin memahami pelanggan Anda, bukankah Anda bisa gunakan untuk meng-create kampanye marketing yang targeted, yang sangat spesifik, ya. Berulang kali saya menyampaikan kepada klien-klien saya yang memiliki membership. Member Anda ini diapain? Member Anda ini diapain? Anda bedah atau tidak? Ya, apa yang dibedah? Customer behavior, demografiknya, preferensinya, purchase history-nya, termasuk sebenarnya yang tadi, apakah dia terjadi cross-selling, apakah dia bisa dilakukan peluang untuk upselling dan sebagainya. Ya, akan terlihat dari mana? Dari purchase history-nya. Ya, kalau itu bisa Anda lakukan, Anda bisa melakukan personalize the customer experience. Anda bisa mempersonalisasi pelangganan pelanggan. Anda akan bisa membuat kejutan-kejutan, surprise-surprise buat mereka. Kenapa? Karena dia merasa kita tahu banget tentang dia. Kita sangat memahami dia. Sehingga itu akan memperbaiki apa? Memperbaiki kemampuan Anda menahan pelanggan. Bukankah kita hari-hari ini disibukkan oleh turunnya transaksi, ya, turunnya sales yang diakibatkan transaksi kita juga turun. Mengapa transaksi kita turun? Gampang, pelanggannya sudah pergi. Artinya apa? Anda tidak mampu menahan pelanggan. Customer retention Anda low, very low. Ya. Dan identify opportunities to attract new customers, ya. Kalau Anda mampu mengenali pelanggan-pelanggan Anda, ada peluang. Dia tidak bilang pasti ya, peluang, opportunity to attract new customer. Makin Anda memahami pelanggan di sebuah daerah, makin Anda mempunyai peluang untuk attract new customer. New customer maksudnya apa? Pelanggan-pelanggan yang selama ini tidak berbelanja di kita, berbelanja di tetangga, belanja di kompetitor kita. Ini kan peluang. Ada berapa banyak peluang? Ingat ya, uang itu ada di sana, Bapak Ibu, ya. Uang is there, ya.
Masalahnya uang ini kemana? Ke kita atau ke kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 3. Kemana uang ini? Itulah mengapa Anda harus memahami pelanggan Anda, customer analytics, analisa pelangganmu. Oke, baik, kita sudah 32 menit. Saya tidak akan Ya. melanjutkan. Kalau ini dilanjutkan, dia jadi workshop ya. Kita selesai jam 12. Kita buka Oke. tanya jawab, Mbak Riri. Ya, Nanti dari tanya jawab, silakan. kita Ada memberikan. yang mau raise hand, kita kasih dulu kalau ada yang mau. Karena ini ada di chat room kita juga. Sudah ada yang bertanya ya? Baik, Belum silakan. ada? Oke. Ada yang angkat tangan, prioritas. Iya. Kayaknya harus dipanasin dulu nih. Dari Ibu atau Bapak Wijayanti? Ibu. Kami, Ibu Wijayanti ya. Ya. Kami memproduksi permen kopi atau hop chess. Paling ramai orang membeli adalah setelah kami posting video yang menarik di IG dan Yes. menjelang hari-hari raya, terutama Lebaran dan Natal katanya. Oke, pertanyaannya? Nggak ada pernyataan itu. Oh, ini berbagi pengalaman. Yes, lanjut. Itu berarti berbagi pengalaman, bukan Berbagi pengalaman. Pak Randi dari Nathanael. Ya. Dengan buying pattern ini, hold dulu Mbak Riri. Saya ingin memberikan tanggapan kepada Ibu Wijayanti. ya. Itu yang kita akan lakukan di marketing analytics, ya. Wijayanti ada di nomor 5 marketing analytics. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang barusan Ibu tadi sampaikan, ketika saya barusan melakukan posting, lalu saya melihat ada perubahan permintaan. Artinya apa? Inilah yang disebut marketing analytics. Ketika Anda melakukan sebuah kegiatan marketing, apapun itu, apakah itu bertujuan untuk jualan, promotion, atau itu hanya branding, hanya ingin memperkenalkan produk Anda, selalu lakukan yang namanya analisa marketing. Saya posting, lalu dampaknya. Gitu ya. Setiap kali saya posting, dampaknya. Jadi, gitu ya. Artinya, kita selalu melakukan kegiatan, lalu kita ukur. Jangan melakukan sesuatu, lalu kita bilang, omset kita naik, permintaan tinggi. Itu bukan data driven, bukan. Data driven adalah kita balik lagi ke definisi awal, data itu terbentuk, kita kumpulkan, lalu kita analisa. Kita lakukan kegiatan marketing, kita posting sesuatu, kita harus tes. Kalau saya posting hanya gambar, display, poster, apa dampaknya? Kalau saya posting gambar bergerak atau video, gimana dampaknya? Kalau saya posting knowledge, seperti historinya tentang si permen tadi, apakah permen ini, bagaimana ceritanya ada permen ini, sejarahnya? Pelanggan menyukai itu. Lalu apapun yang Anda posting, ukur. Posting, ukur, posting, ukur. Sampai Anda menemukan sebuah pattern. Kalau saya postingnya video, gerakannya seperti ini. Kalau saya posting hanya poster, gerakannya seperti ini. Kalau saya posting knowledge tentang si produk knowledge, bagaimana produk ini dibikin, bagaimana sejarahnya, bagaimana dia dulu dikembangkan, dari mana asal mulanya, itu sesuatu yang menarik bagi pelanggan. Ukur, lakukan marketing analytics. Ya, begitu. Silakan Mbak Riri, kita lanjut. Lanjut dengan pertanyaan dari Pak Randi dari Maxwell Depot. Untuk customer buying pattern ini, kita analisa secara bulanan atau tahunan? Data itu makin panjang, dia makin halus. Ya, contoh, ketika Anda mengambil data itu pendek-pendek, maka data itu kasar sekali. Dan dia tidak, apalagi kalau Anda ingin tahu pattern, maka Anda tidak akan menemukan pattern. Pattern baru bisa terbentuk, atau pola baru kelihatan ketika Anda menjejerkan serangkaian data. Ya, contoh, Anda bisa menjejerkan bulan per bulan dalam 1 tahun, Anda bisa membandingkan 1 tahun ke tahun berikutnya, Anda bisa melakukan sampai 3 tahun
sebelumnya, atau belakangan saya ada dengar, karena 2020-2021 dianggap situasi tidak normal, maka Anda bisa melakukannya, mengambil lagi yang lebih jauh ketika situasi masih normal. Itu yang disebut analisa. Ya, data ada di sana, tetapi apakah data ini bisa kita telan mentah-mentah? Belum tentu. Data ini ada di situ, mari kita kumpulkan, kita analisa, lalu kita manfaatkan. Ya, ingat ya, data itu makin dia panjang, dia makin halus. Halus artinya datanya lebih melihatkan pola. Anda lebih mudah melihat pola ketika data itu panjang dibanding Anda hanya main pendek-pendek. Main pendek-pendek itu menarik data pendek-pendek, kita bisa kejeblos pada satu kesimpulan yang belum tentu benar, belum tentu akurat. Ingat tadi definisinya. Kita ingin pengambilan keputusannya akurat, berbasis fakta. Lanjut. Kita berlanjut lagi dari Pak Feritan. Buying pattern ini bisa menggambarkan tipe konsumen kita ya Pak, high, middle, atau low? Bisa, bisa ya. Buying pattern banyak sekali. Tadi yang saya tunjukkan grafik berdasarkan sales, tapi bisa nggak Anda melakukan buying pattern berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan membeli, ya. Buying pattern ini bisa berupa tadi yang ditanyakan Pak Ferry. Buying pattern ini bisa nggak menganalisa segmen, market segmen? Bisa banget. Contohnya, apakah dia high, middle, atau low? Dari mana? Dari mana? Ya, dari average basket. Dari average basket, Anda jadi tahu apakah dia masuk kelompok yang ini, atas, menengah, atau bawah. Average basket. Ya, dari mana? Anda harus sangat menyelami yang tadi, customer analytics. Customer analytics. Ya, ketika Anda mau membagi batasnya mana Pak yang high, mana batas middle, mana batas low. Itu Anda lakukan yang namanya customer analytics dulu. Setelah itu didapat, Anda gunakan untuk buying patterns. Ya, jadi ini omset saya, mana yang dibentuk oleh high, medium, dan yang low. Bisa ya. Menarik ya, ini pengolahan data ini sangat menarik ya. Karena itu Bapak Ibu, alangkah baiknya Anda sudah memiliki data analisis data analyzer di tempat Anda ya, orang yang betul-betul Anda tugaskan memelototin data. Kan kita punya big data di POS sistem kita. Lalu bagaimana Anda Anda tarik atau kumpulkan, lalu Anda analisa sebelum bisa dimanfaatkan oleh manajemen. Anda tarik atau Anda kumpulkan. Mengapa Anda tidak terlalu maksimal menggunakan big data yang sudah ada? Mengapa? Mudah banget. Pertama, mentalitas, ya, mindset. Mindset. Kalau Anda anggap ini tidak penting, Anda urus nggak? Nggak diurus. Contoh, penting nggak? Tidak penting. Anda punya nggak orang khusus yang mengurusi data analisa ini? Anda punya nggak? Nggak punya. Berarti tidak penting. Kalau penting, pasti Anda akan sediakan orang yang menarik data, mengumpulkan, menganalisa, mengolah, lalu menyodorkan ke manajemen. Karena tidak selalu si penarik data ini memahami manfaatnya. Kita yang paham. Kalau penarikan analisa bisa gunakan AI, bisa. Bisa, tapi ketika Anda memanfaatkan, tetap kita butuh man.
Jangan sampai Anda digantikan oleh AI. Ya, oke. Artinya artificial intelligence akan membantu Anda menarik data, menyajikannya, tetapi pemanfaatannya tetap membutuhkan manusia. Silakan Mbak Riri, ada lagi? Lanjut ya. Ini balik lagi ke Pak Randy Maxwell. Dengan adanya buying pattern ini bisa dipakai untuk mengambil keputusan dalam membuat program promo ya Pak. Baiknya buat promo di awal bulan saat customer memiliki potensial buying yang tertinggi atau pertengahan bulan yang penjualannya sedang melandai. Ya, Anda bisa lakukan di saat pattern-nya menunjukkan ini lagi hype, lagi tinggi-tingginya terjadinya penjualan, transaksi, dan sebagainya. Anda bisa lakukan di tengah bulan, Anda bisa lakukan di akhir bulan, lalu Anda ukur mana yang paling efektif. Mana yang paling efektif sekaligus yang paling efisien. Karena manfaatnya beda-beda, Pak. Anda lakukan di awal bulan ketika penjualan lagi tinggi-tingginya, itu untuk mengoptimalkan penjualan. Anda lakukan di saat-saat lagi seret-seretnya penjualan, itu dalam rangka mempertahankan supaya dia jangan lebih jatuh, lalu Anda gunakan di akhir bulan, memanfaatkan mereka yang sudah menerima penghasilan lagi, beda-beda fungsinya, sehingga dampaknya pun akan beda. Ya, dampaknya akan beda. Sama yang kita lakukan bisa sama, tetapi dampaknya bisa beda ketika kita gunakan di periode yang berbeda. Maka itulah kenapa kita harus lakukan marketing analytics. Setelah itu Anda ukur, supaya Anda dapat kesimpulan mana timing yang paling efektif, yang paling tepat sasaran. Anda lakukan dengan biaya serendah-rendahnya, tapi hasilnya maksimum. Ya, balik lagi, diukur, ya, lakukan measurement. Oke, lanjut, Mbak Riri. Lanjut Pak Nicholas Krisna Putra. Siang Yes. Pak Gus. Tolong di apa ini? Untuk analisa customer behavior butuh data apa saja dan bagaimana cara mengetahui apakah ada indikator perubahan customer behavior? Oh, dengan Anda bisa mengetahui perubahan behavior ketika Anda mengamati sampai ke level kategori. Ya, seperti tadi contoh yang di awal saya katakan tadi. Dikatakan bahwa penjualan susu kita menurun. Penjualan susu kita di bulan Juni menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Gitu ya. Itu kan consumer behavior. Sampai menjadi pertanyaan bagi saya, oh, bayinya puasa, bayinya tidak diberikan susu. Oh, demi back to school, bayinya tidak usah minum susu. Ya, diganti air tajin, umpamanya seperti itu. Tapi apakah itu logis atau tidak? Ya, itulah kenapa saya katakan tadi, mengapa kita tidak gunakan analisa yang berikutnya, yaitu inventory analytic. Jangan-jangan permasalahannya di inventory kita, bukan consumer behavior seperti dugaan Anda. Ya, Anda boleh menduga, Anda boleh melakukan hipotesa, ya, yaitu terjadi perubahan consumer behavior. Tetapi kita ketika mengambil keputusan, apakah betul? Kalau betul, maka jangan-jangan kategori ini mengalami pergeseran, ya. Tapi sebelum sampai pada keputusan itu, pertanyaannya apa betul? Itulah mengapa kita harus tarik data, menganalisanya, dan jangan buru-buru hanya gara-gara sepotong informasi, kemudian kita lupa bahwa kita ada PR lain, yaitu bisnis kita adalah bisnis retail. Kita butuh persediaan barang. Apakah inventory kita memadai? Apakah inventory kita siap ketika terjadi pola pembelian yang lagi sangat tinggi? Bagaimana kalau hasil inventory analitik Anda menunjukkan Anda tidak siap? Memang Anda tidak menyediakan barang saat terjadi puncak pelanggan membeli. Itu maksudnya. Ya, untuk membuatnya lebih clear. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal. Tetapi kita ini paling gampang, paling sering mengambil informasi sepotong, lalu langsung mau ambil keputusan. Tidak begitu ya, Bapak Ibu.
Tidak begitu. Karena yang kita harus pahami, apakah data ini cukup. Kalau data ini tidak cukup, maka kita cari tahu data mana lagi yang relevan untuk kita hubungkan dengan terjadinya perubahan consumer behavior tadi. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Pak Niko, Anda harus lakukan by kategori, bahkan sampai by subkategori. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika POS sistem Anda mumpuni. Ya, Anda yang kenal saya pasti sudah tahu maksud saya apa yang disebut POS yang mumpuni. POS yang mumpuni, POS yang bisa menyediakan data tersebut. Karena data itu ada di dalam POS sistem Anda, tinggal Anda sajikan, tinggal Anda tarik, lalu Anda olah. Ada yang siap pakai, ada yang harus ditarik dan diolah. Barangkali disitulah Anda barangkali membutuhkan yang namanya AI, Artificial Intelligence, barangkali Anda butuh apps yang disebut BI, whatever itu ada banyak sekali sekarang untuk apa? Membantu Anda melakukan penarikan dan pengolahan. Tetapi percaya dengan saya, kalau AI bisa kerjakan ini semua, ada banyak sekali orang yang akan tidak memiliki pekerjaan. Ya, karena itu wajib bagi para pelaku data analisa ini untuk berpikir, data ini bisa digunakan buat apa. Lanjut Mbak Riri, masih ada? Ya, sepertinya sudah habis. Oke, Mana nih yang raise hand? Tuh, tangan saya baik. sampai dua-duanya nih. Cukup seru ya, Cukup. cukup seru. Banyak. Ya, betul. Ternyata kita sangat efektif penggunaan waktu, sangat efisien penggunaan waktunya karena kita baru pukul 11.48, jadi masih ada 12 menit Ya. jika Anda betul-betul ingin memanfaatkan data. Apalagi? Apalagi Saya tidak akan jika, melanjutkan materi ya, karena yang betul. penting adalah Anda punya masalah apa dan apakah data driven tadi, pengambilan keputusan berbasis data tadi bisa membantu Anda dan bagaimana caranya. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada kita bisa tutup saja. Apalagi yang di wilayah WIT itu sudah siang sekali ya. Kita efisien waktu. Baik, Yang coba saya betul-betul jelas. Coba lihat di Facebook. di Facebook kita ya. Ya. Coba di Facebook. Di Facebook kita ya. Oh, suaranya jadi double ketika dibuka. Oke. Baik. Bapak Abdul Faruk ada bertanya. Tanya Pak, apakah data dari AC Nielsen perusahaan riset global yang mana data mereka survei misalnya Jawa, apakah kita di daerah misal di Bali, Nusa, bisa menjadikan data Nielsen tersebut bisa dijadikan benchmarking karena kadang-kadang antara data mereka dengan data kita suka berbeda. Mohon penjelasannya. Seperti saya katakan tadi, kita bisa gunakan eksternal data hanya sebagai benchmarking, ya sebagai benchmarking. Data Nielsen pun itu akan memberitahu kita di Jawa bagaimana di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia bagian timur, kemudian Bali Nusra. Tidak berarti kita punya kota, kita punya kabupaten itu sejalan dengan mereka, tetapi in general kita jadi tahu brand-brand yang lagi kategori, apakah brand, apakah kategori, apakah perubahan, ada produk-produk baru, kategori baru yang muncul kemudian yang mulai mengambil market, yang jangan sampai kita ini di daerah seperti kata dalam tempurung orang bilang, yaitu kita tidak tahu apa yang terjadi di skala nasional. Lalu biasa kalau kita di daerah itu kita telat ya Pak, kita agak delay gitu ya. Di sana sudah hype, kita akan hype 2 bulan lagi. Di sana sudah mulai lagi tren-trennya, tunggu saja. Ketika kita gagal mengantisipasi, ketika gelombang itu sampai ke kita, terasa dan kita tidak siap. Ya, jangan juga kita menjadi antipati. Contohnya gini, itu kan di kota besar, kalau di tempat kita tidak. Enggak begitu biasanya ya. Yang biasanya terjadi adalah kita itu delay, Pak. Di sana sudah hype, di kita kemudian gitu ya. Tetapi berkat bantuan teknologi, adanya media sosial, kemudian ada berbagai channel-channel yang disukai belakangan ini,
Hal-hal yang tadinya delay 2 bulan, 1 bulan, itu sekarang tidak delay. Contoh, lagi hype di kota besar, teman-teman kita yang di daerah, di Bima pun, waktu yang sama sudah tahu bahwa ada sesuatu yang lagi hype. Lalu, yang kemudian terjadi, mereka berharap, ada ekspektasi, yaitu kita menyediakan. Nah, kehebatan dari retail yang menjadi relevan adalah ketika dia relevan juga dengan apa yang terjadi di market. Maka kita relevan di mata pelanggan. Ya, coba kalau sesuatu yang lagi hype dan Anda sudah punya dalam hitungan minggu, bukan bulan, hitungan minggu. Dan Anda bisa mengkomunikasikannya. Nah, biasanya ini juga kelemahan kita pada umumnya. Kita punya sesuatu yang bagus, tapi kita gagal mengkomunikasikannya. Ya, apa hebatnya kita? Apa kecepatan kita tadi mengadakan barang tadi nggak menjadi useless kan, menjadi tidak berguna. Kehebatan kita yang seharusnya menjadi advantage ya, kelebihan kita malah tidak berdampak apa-apa, tidak menjadi competitive advantage bagi kita. Manakala kita gagal mengkomunikasikannya ke konsumen. Karena itu pada akhirnya saya selalu akan mengkaitkannya apakah marketing communication kita berfungsi. Ya, karena kalau kita gagal, sebagus apapun produk layanan kita dan tidak ada yang tahu, maka itu tidak ada dampaknya bagi diri Anda. Ya, itu kenapa kita harus tidak bisa tinggal diam. Kita harus bergerak terus, lakukan usaha terus-menerus secara konsisten dan persisten. Ya, jangan mengira cukup satu kali gitu ya. Tadi kan ada yang mengatakan, wah saya ramainya pas lagi season. Lah kalau nggak season kenapa? Apakah Anda berdiam? Apakah Anda tidak usah melakukan apa-apa? Ya wajar kalau penjualan Anda tidak hebat. Anda baru hebat ketika season. Kenapa? Anda baru sibuk ketika season. Setelah season Anda menganggap, ya sudah tidak season, orang barangkali tidak butuh. Kalau balik lagi itu mindset. Ya, jika Anda ingin menjaga kontinuitas dari apapun, entah itu produk, entah itu jasa, Anda harus consistently melakukan marketing dan melakukan branding. Ya, kita sudah pernah bahas ya, marketing dan branding dua hal yang berbeda. Ya, marketing itu event, branding itu all the time. Ya, marketing itu sesekali. Tetapi kalau branding all the time, ya, barangkali bedanya tipis, tetapi itu yang bisa saya bagikan ke Anda. Kalau Anda ingin brand Anda tetap top of mind, Anda jangan berhenti melakukan branding. Baik, lanjut. Ada lagi Mbak Riri? Sebentar. Sudah Saya di kan lagi ngintip di Facebook ya. YouTube. Oh iya, di Facebook. Sebentar. Ada dari Pak Haryono. Ya, Jika kita menarik data, kapan dikatakan promosi kita berhasil dan tidak berhasil? Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Membandingkan sales and profit. Karena pada akhirnya, whatever you do, apa yang Anda harapkan? Apakah berdampak kepada sales dan apakah berdampak kepada profit? Bisa saja hanya berdampak kepada sales dan tidak berdampak pada profit. Bisa saja salesnya tidak selamat, tapi profitnya selamat. Idealnya profit selamat, profitnya selamat. Ya, kalau Anda ingin mengetahui materi yang ini, Anda pelajari di marketing communication 1. Di situ ada disampaikan bagaimana Anda mengukur ROI, return on investment dari setiap aktivitas marketing yang Anda lakukan. Berikut, thank you, ada yang kirim jempol dan itu ya. Tentang mengakses lewat Facebook, Anda bisa memberikan like, jempol dan sebagainya, dan beritahu juga Anda berada dari mana, Anda mengakses dari mana. Pak Anthony King, Pak, kalau dari supplier bulan ini kasih program yang cukup bagus, misal buy 2 get 1, gimana kita maksimalkan data untuk buat keputusan. Lakukan itu, kemudian Anda lakukan pengukuran, dapat hasilnya apa? Apakah melanjutkan pertanyaan Pak Heri tadi, apakah dia berdampak kepada sales dan berdampak kepada profit? Kalau dua-duanya menunjukkan tren positif, berarti apa? Pola ini adalah pola yang disukai konsumen, gitu ya.
Nanti Anda ditawari lagi program lain lagi. Program jalan-jalan ke mancanegara begini begitu. Dibandingkan dampaknya kepada sales and profit. Nanti Anda diberikan lagi program lain, bandingkan dampaknya kepada sales and profit dibanding ketika kita tidak punya acara. Bandingkan ketika Anda tidak punya acara. Bandingkan antar event. Event yang buy to get one, event jalan-jalan, event apalagi dibandingkan. Lalu, bukankah itu sebuah pengumpulan data, lalu Anda analisa, dan Anda bisa manfaatkan. Lain kali Anda sekarang sudah tahu, event marketing yang paling ampuh adalah pola yang seperti ini. Ya, tetapi lagi-lagi saya harus sangat berhati-hati sekarang bicara dengan Bapak Ibu ya. No single factor ya. Bisa saja kegagalan event itu karena kegagalan marketing communication kita. Eventnya bagus, programnya bagus, Anda gagal mengkomunikasikannya. No single factor. Saya paling khawatir saya ngomong begini, nanti dia hanya tarik data, Mbak Riri, deng, lalu dia bilang yang paling sukses yang ini gagal, yang ini. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya kita gagal mengkomunikasikan event yang sangat bagus ini. Bisa jadi eventnya bagus, kita gagal mengkomunikasikan ke target market kita. Sehingga dampaknya tidak bagus. Sehingga tidak ada dampak kepada sales maupun kepada profit. Ya, Bapak Ibu, makin terasa ya bahwa kita tidak bisa belajar setengah-setengah. Ya, saya ada bagikan sebuah cerita. Mbak Riri mungkin sempat baca ya. Saya ada bagikan sebuah cerita, ini menarik sekali. Kita tutup dengan cerita ini saja ya, masih ada 2 menit. Iya. Kan tidak ada pertanyaan lagi. Jadi diceritakan Mbak Riri, ada teman kita yang sedang membersihkan pesawat, Mbak Riri. Ya. Mbak Riri tahu pesawat ya? Itu ada yang bersihin Mbak Riri. Ini ada pesawat. Ini pintunya. Ini ada sayapnya. Ini ada pintu besarnya. Lalu ada teman kita yang masuk ke sini. Ini cleaning service Mbak Riri. Seorang cleaning service masuk ke pesawat. Dia masuk ke daerah kokpit. Dia baca sambil bersih-bersih itu. Namanya dia ini curious. Dia sangat tertarik dengan ilmu penerbangan. Buktinya dia kerja di bandara. Dia melihat ada manual book. Gitu, cara menerbangkan pesawat volume 1. Gitu Mbak Riri. Ya. Wah, dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Oke, saya coba baca. Wah, ternyata gampang, ya. Dia bilang pencet tombol hijau untuk menyalakan mesin pesawat. Wah, pencet tombol hijau. Dia pencet. Mesinnya hidup Mbak Riri. Ning, nyalain mesinnya. Lalu dia bilang pencet tombol ini, Anda akan bergerak mengarahkan pesawat. Dia coba, berhasil. Sampailah dia ke ujung landasan dan pencet tombol ini untuk mengaktifkan ini. Tidak sesederhana itu ya, tapi dipandu oleh manual itu, singkat cerita dia bisa terbang. Setelah puas terbang Mbak Riri, dia pengen mendarat lagi dong. Iya. Nah dia bingung, ini gimana mendaratkan pesawat? Lalu dia cari di situ. Ternyata ada Q&A. Cara mendaratkan pesawat, di situ ada catatan Mbak Riri. Silahkan beli panduan menerbangkan pesawat volume kedua. Jadi di pesawat itu nggak ada. Volume keduanya nggak ada, Mbak Riri. Dia cuma volume 1. Dia bilang silahkan beli panduan menerbangkan pesawat volume kedua. Nah, dia lagi di atas, Mbak Riri. Gimana caranya dia mau beli ke toko buku? Tugas dia kan mendaratkan pesawat dulu. Nah, moral of the story, memang Anda tidak bisa belajar sepotong-sepotong. Ya, apa yang saya jelaskan kepada Anda hari ini, tidak serta-merta, datanya ada, saya tarik data, lalu saya sajikan, dan that's it. No, tidak sesederhana itu kan. Dari tadi kan ketika menjawab pertanyaan Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, hati-hati, barangkali ini ada kaitannya dengan inventory analytic. Barangkali ini ada kaitannya dengan marketing analytic. Ya, tetapi kita harus mulai dari sumbernya dulu ya.
sumber besar kita adalah apa? Sales-nya. Bagaimana sales-nya? Lalu apakah ini berhubungan dengan persediaan barang kita? Apakah ini berhubungan dengan marketing kita? Dan apakah ini berhubungan dengan consumer kita? Ya, consumer analytic tadi. Ya, ada banyak hal yang harus kita kuasai. Bapak Ibu, dari minggu ke minggu saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar. Karena ketika Anda berhenti belajar, Anda tidak akan mampu mengelola bisnis Anda dengan benar. Ya, demikian Mbak Riri, mudah-mudahan Baik, karena waktu sudah habis, kita bisa lanjutkan di minggu depan ya. untuk mengabadikan foto Oke, bersama. baik. Kita siap-siap. Bapak Ibu Ya. silakan membuka kameranya. Hari ini di atas 50, jadi ada dua layar ya. Baik, salam Grow and prosper. 1, 2, 3. Oke, tahan senyum Anda, barangkali Anda akan muncul kembali di layar kedua, karena kita sepertinya tidak akan cukup satu layar ya. Baik, ini Ya. layar kedua, salam grow and prosper. 1, 2, 3. Yes, Mbak Riri, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah join di RZA ke-107. Minggu depan kita akan berjumpa dalam situasi yang lebih komunikatif, tentunya saya harapkan demikian. Terjadi interaksi ya, bukan hanya melalui chat room, tapi raise hand. Karena orang yang kritis yang akan lebih maju ke depannya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, salam sukses semua. Salam grow and prosper. Terima kasih Pak Kris, teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and